Ada suatu kisah diceritakan oleh Hisham Al-Burhani bahwasannya dahulu ada seorang tukang gali kuburan yang bernama Abdurrahman Al-Haffar di pemakaman Da'dan. Abdurrahman Al-Haffar pada saat itu sedang menunggu orang mati untuk dikalikan kuburan, yang mana biayanya untuk kehidupan sehari-hari. Pada suatu ketika beliau Abdurrahman menunggu orang untuk menggalikan kuburannya, akhirnya ada seorang ibu datang dan meminta menggalikan satu kuburan untuknya karena familinya meninggal. Akhirnya Abdurrahman tanpa pikir panjang menggalikan satu kuburan tersebut. Setelah menggalikan satu kuburan, akhirnya ibu bersama mayitnya itu datang. Abdurrahman melihat kok sedikit orang yang mengiringi mayit tersebut. Timbullah perkataan di dalam hatinya, wah, paling ini adalah orang yang tak masyhur, orang yang tak masyhur, tidak terpandang. Karena apa? Karena yang mengiringinya sedikit. Perlu diketahui para ibu bapak, ada orang itu masyhur di dunia, tapi belum tentu masyhur terkenal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dunia ini tidak masyhur, tidak terkenal, tapi terkenal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saking sedikitnya orang yang mengiringi mayit tersebut mengharuskan Abdurrahman turun ke dalam kuburan untuk membantu mayit tersebut. Ketika Abdurrahman menaruh mayit tersebut ke dalam kuburan, seketika itu kuburannya berubah menjadi indah. Banyak taman-taman, suasananya belum pernah dia lihat, kesejukannya belum pernah dia rasakan. Sampai dia berkata, apakah ini yang dinamakan Raudun Riyadil Jannah? Apakah ini yang dinamakan satu taman dari beberapa taman-taman surga? Akhirnya dengan keindahan tersebut dia pingsan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Abdurrahman terbangun dari pingsannya. Lalu ada orang yang berkata, hei Abdurrahman, kenapa kamu pingsan? Kenapa kamu tak sadarkan diri? Abdurrahman bercerita bahwasannya ketika saya tadi, wahai ibu, bapak-bapak, menaruh mayit di dalam kuburannya seketika itu berubah menjadi taman-taman yang indah, sejuk, suasananya indah sekali. Dan ada dua orang berbaju putih memakai kuda, ini langsung mengambil mayit tersebut. Setelah bercerita, Abdurrahman mencari ibu itu di mana. Kemana ibu-ibu tadi itu yang minta kalikan kuburan itu, kemana? Kata orang di dekatnya, oh sudah pulang Abdurrahman, sudah pulang. Akhirnya hari berganti minggu pulang, datanglah bulan berganti tahun. Sampai pada suatu ketika ibu tersebut datang lagi ke Abdurrahman Al-Haffar, kemudian meminta untuk mengkalikan lubang lagi kuburan. Karena dia ada pekerjaan baru, dia tidak sempat untuk bertanya kejadian yang dahulu. Dia langsung mengkalikan kuburan. Ketika selesai menggali kuburan, ibu tersebut datang dengan mayit dan yang mengiringnya sedikit lagi. Lalu Abdurrahman membantunya lagi masuk ke dalam kuburan, membantu mayit tersebut. Ketika Abdurrahman menaruh mayit dalam kuburan, kejadian yang dahulu terulang lagi. Kuburannya seketika itu menjadi taman, suasananya indah seperti yang dahulu kala ia alami. Dan ada dua orang laki-laki berbaju putih pakai kuda mengambil mayit tersebut. Tetapi sayangnya sekarang Abdurrahman tidak pingsan,
karena sudah pengalaman, sudah pernah mengalami. Akhirnya selesai kubur, Abdurrahman bertanya kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, siapakah mayit yang dua itu? Mayit yang pertama yang saya kalikan kuburnya dan mayit sekarang itu siapa? Kenapa Allah memberikan kemuliaan yang begitu besar kepadanya? Kenapa Allah memberikan suatu keagungan kepadanya, mengistimewakannya? Siapakah dia itu, ibu?" Ibu itu lalu menjawab, "Dia adalah anakku. Yang pertama itu Abdurrahman, dia itu anakku, dia mati dalam keadaan mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua itu Abdurrahman, dia juga anakku dan kakaknya yang mati pertama itu. Dia tidak mencari ilmu, tetapi dia bekerja keras dan biayanya untuk membantu adiknya yang mencari ilmu. Karena itulah Allah memberikan keistimewaan dan kemuliaan kepada keduanya." Mendengar penjelasan itu, Abdurrahman lalu meninggalkan pekerjaannya tukang gali kuburan. Akhirnya dia mengaji pada suatu masjid kepada syekh. Dia mengaji selama 30 tahun dia mengaji. Akhirnya dia menjadi orang yang alim alama, orang ulama terkenal terpandang. Itulah kisah bagaimana agung, bagaimana mulianya orang yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mencari ilmu itu adalah perintah Allah. Mencari ilmu adalah suatu yang sangat diridhoi oleh Allah. Sampai satu-satu amalan, satu-satu pekerjaan, yang mana pekerjaan itu malaikat rela menghamparkan sayapnya untuk diinjak hanya bagi orang yang mencari ilmu, tidak ada yang lain. Sungguh beruntung anak-anak yang mencari ilmu dan ibu-ibu yang memondokkan anaknya untuk mencari ilmu.